Kenapa namanya Manggiskur? Ini siapa mas gak jelas banget. Ih cabe nih belum sini. Cabein nih, cabein. Emang. Ada dinding ya bentur. Karena Sana gitu kan aku. Senam lu dalam hati gua. Apa sih? Woi, gitu kamu. Berjilbab bentar doang, paling nanti lepas lagi. Berjilbab karena ditinggalin. Mama tahu nih kalau misalnya mau jemput, udah bawa centong nasi jam 10 malam nih, ini ayo pulang gitu. Halo Aimer, apa kabar? Alhamdulillah baik Bang Rusya. Baik, alhamdulillah ya. Aimer nih. Ya. Lu masuk Rimo kapan sih? Masuk Rimo itu pas bulan November akhir kayaknya. November itu major ya? Minor? Minor. Abis minor ya? Abis minor ya. Abis minor, oke abis minor. Oh iya, sebelumnya Aimer tuh nama dari mana sih? Kan kalau misalkan yang wibu-wibu nih biasanya nih, mereka tahu kayak Aimer itu adalah salah satu vokalis perempuan dari Jepang. Nah sebenarnya Aimer itu ada hubungannya atau Aimer itu adalah hubungannya sama Aim? Ya, jadi hubungannya itu sama si Aim, bukan bukan Aim, Aimer, bukan ya? Sama bener. Aim. Terus sejarahnya gimana tuh lu pakai nama Aimer? Pas itu lagi main PUBG kan, Mm-mm. PUBG. Terus gue lagi nyari nama gitu. Nah depan nama gue kan A. Nah gue cari yang depannya namanya A juga. Terus gue kayak kepikiran tuh Aim. Nah gue kayak tambahin ER-nya aja, jadi kayak Aimer gitu, kayak nembak gitu. Oke, dari zaman PUBG ya. Iya. Tukang nembak lah istilahnya. Yang nembak bener. Udah berapa cewek yang lu tembak? Astagfirullah. Kayaknya nggak ada. Oh, gak ada. Berarti sama cewek yang sekarang juga gak ditembak ya? Dia bingung. Oke, ntar jawabnya ntar aja. Oh, iya. Oke, tadi lu bilang nih nama asli lu A ya? Iya. Sama A, makanya nyarinya sama-sama A, Aimer. Iya. Nama asli lu siapa? Nama asli gue Akbar Ramadan Anwar. Akbar Ramadan Anwar. Iya. Akbar sama ARA ya? ARA. Kenapa nggak Ara namanya? Kayak cewek gitu. Oke, cewek Kalau gitu. Oke. Makanya lu mutusin buat Aimer. Aimer. Berapa lama nyari nama? Berapa lama ya? Oh gila lama banget itu, bisa semingguan kali. Semingguan Dari lu nama. mikirin? Gue pikirin terus. Akhirnya itu cuma kepikiran berapa lama dapetin Aimer? Berapa lama ya? Biasanya kan orang mikirin nama lama banget, tiba-tiba kepikiran, ini aja gitu. Jadi sebenarnya tuh gue tuh kayak banyak nama gitu. Cuman gimana ya? Gue kayak lebih milih Aimer gitu. Coba banyak nama Jadi, selain itu namanya apa gitu? Ada pokoknya pas di zaman PUBG sih gue udah lupa gitu. Ya. Udah gak ada yang ingat. Udah gak ada yang ingat, iya. Cuman gue pengen ganti nama lagi sih. Ganti nama lagi? Iya. Kemungkinan season depan paling gue ganti nama. Kenapa ganti nama lagi? Padahal orang udah kenal nih. Udah pada kenal lu gitu kan. Dan kemarin juga lu pas di major juga statistik lu bagus. Nah kalau bisa ganti nama nih ya. Ntar takut bau gitu ya. iya lu ngulang dari awal lagi gitu kan. Iya. Kayak memperkenalkan diri nih, gue dulu yang ini gitu. Dan namanya menurut gue juga udah bagus. Alasan lo mau ganti nama apa? Karena mirip sering dibilang sama mirip nama vokalis Jepang. Vokalis Jepang itu deh. Kayak banyak yang bilang, terus cewek gue juga marah gitu. Cewek lu marah? Iya, cewek gue marah. Karena mikirnya namanya dari itu. Iya, vokalis Jepang. Padahal kan bukan kan? Iya, padahal bukan. Bilang dong. Gue udah ngejelasin cuman ya begitu. Oke, jadi karena itu ya. Iya. Soalnya pasti banyak banget yang mikir itu nama dari vokalis Jepang itu gitu. Dan gue juga pertama kali tahu juga gue mikirnya adalah Aimer itu. Aimer yang vokalis Jepang ya? Iya. Gue mikir situ. Oh, wibu juga kan. Tapi suka anime gak? Suka. Cuman nggak terlalu kayak fanatik gitu. Nggak terlalu. Apa yang lu tonton? Yang gue tonton AOT, Jujutsu Kaisen, terus apa lagi? Slime. Oh, nonton. Terus Mushoku Tensei? Enggak. Gue paling nonton anime yang kayak cukup terkenal gitu. Mushoku Tensei terkenal loh. Mushoku Tensei gue Barusan ini yang dia seorang pengangguran. Dia mati ketabrak mobil nyelamatin anak SMA gitu. Terus dia reinkarnasi jadi anak kecil. Dari anak kecil. Bagus kayak slime, mirip kayak slime ceritanya. Oh, jadi dia kayak terbilang dari from zero to hero atau gimana? Apa emang dia dari awal udah overpower gitu? Overpower cuma dia benar-benar ngulang dari bayi. Jadi dari bayi. Dari bayi dari kecil gitu kan. Cuma di tubuh kecilnya jiwanya jiwa orang tua gitu. Oh, jiwa orang tua. Gitu. Itu bagus pokoknya, coba lu tonton juga. Oke. Balik lagi ke CODM dan kehidupan pro playernya Aimer. Lu sebelum di Rimo dari tim apa? Gue sebelum di Rimo itu
Yang dari season 1 atau sebelumnya? Dari awal di CODM. Dari awal. Jadi season pertama itu gue di Science Indo. Terus yang kedua itu gue dari NXL. Ketiga gue dari Lovre. Dan sekarang gue di Rimo. Oke. Dari awal namanya Aimer. Dari awal ya. Oke, dari pas di Sense Indo. Iya. Oke, kalau di PUBG sempat ngetim juga? Ngetim. Di mana tuh dulu? Di Reka. Oh, Reka. Ya. Reka tuh gambarnya logonya merah bukan sih? Logo yang oranye hitam. Bukan oranye sih. Merah. Kuning hitam. Yang lambang naga. Iya. Ada merah-merahnya kan? Kayaknya itu CODM juga ada kan awal? Dia ada. Gue pernah lihat soalnya kayaknya. Oke, di situ aja sebelumnya. Iya. PUBG. Oke, terus pengalaman lu di CODM nih, pengalaman di CODM dan mungkin lebih ke pengalaman major kemarin nih. Menurut lu gimana sih major kemarin? Major kemarin menurut gue jelek banget. Sumpah jelek banget dibandingkan Yang sebelumnya. major sebelumnya. Iya. Kenapa tuh? Dari sisi lu? Menurut gue major kemarin itu kenapa gue bilang jelek banget karena major kemarin itu kayak banyak teknisinya yang terutama tuh di stage gue sama Rimo itu gue sama Siken itu nge-lag device-nya. Bukan device-nya sih. Ini apa jaringannya? Koneksinya. Nah, yang kena tuh gue mulu gitu dari awal pas lawan DG, pas di Domi stand off kalau nggak salah di match 3 itu gue nge-lag banget. Gue sampai kill 1. Iya, itu gue liat kill 1. Gue udah bilang kan nge-lag itu ke apa yang di belakang gue. Ya, iya. Nah, terus cuman kayak nggak ditanggepin gitu. Terus pas di match keempat kan sempat ngulang berapa match ya? 4 ya apa 3 gitu. Ya, hardpoint ya. Hardpoint summit. Nah, hardpoint summit 5 kali kalau salah tuh. 5 kali ya. Nah, pokoknya tuh gua tuh rematch itu pokoknya 3 kali gini. 2 kali. Pokoknya pas kan 3 kali rematch kan. Nah, satunya tuh si DG rematch juga, di tim gue tuh pokoknya nge-lag semua. Rata-rata cuman kecuali si Ocha nggak nge-lag. Yang pojokan lu kan di pojokan ya? Di pojok sama Ken ya? Di pojokan yang sama 2 Ken. situ. Iya. Terus gue disuruh pindah bang sama si Ken. tempat. Tempatnya tuh ke tempat sama si Strix. Nah pas itu gue udah kayak merasa nyaman. Di match keduanya pas ngelawan apa? Ngelawan Mor ya? Mor apa? Bukan Mor. Zoros ya? Bukan. Pas lawan DG Pas lawan DG kayaknya lawan Zoros deh. Oh pas di bawah lu ya? Pas di bawah. Oh nah, iya. di lower bracket. Pas di lower bracket ya. gue lawan ini. Itu udah lebih enak. Tapi si Strix tetap nge-lag. Si Strix kadang nge-lag dia, kadang nge-lag, kadang kagak. Pokoknya wah parah dah. Belajar kemarin. Kalau pas yang season 3 ada masalah koneksi juga? Masalah koneksi ada pas di side stage-nya. Yang di pinggir. Yang di pinggir ya. Itu di tim gue juga pas ngelawan Rimo pun nge-lag gitu. Si Ibalnya kalau nggak salah. Si Kings. Tapi pas lagi di main stage-nya enggak? Main stage-nya enggak aman. Itu bagus sih. Gue pengennya sih kayak gitu. Biar kayak orang-orang tuh kayak kepikiran gitu kan. Kalau Rimo kok dibilang rematch Sadewa. Sebenarnya mah ya karena masalah koneksi. Iya, jadi kayak kesel gitu. Iya, kan gue nggak juga. optimis gitu. Iya, kan kadang mereka juga nggak tahu kan kalau rematch itu nggak tiba-tiba, rematch dong kan nggak gitu kan. Iya. Pasti kan ada referee-nya juga yang ngeliatin penyebabnya apa gitu. Ya mereka mungkin kan juga nggak ngeliat langsung kan, jadi kan nggak tahu kondisinya seperti apa. Cuma ngeliat yang kabar-kabar beredar di sosial media. Ya benar. Ya semoga ya bisa jelas juga, bisa pelajaran juga buat semuanya sih. Biar kedepannya mungkin biar makin bagus lagi dari semuanya lah. Iya. Oke, jadi selama lu jadi player CODM pernah ngerasain offline ya sebelumnya? Season 1, 2 offline juga ya? 2? Season 1 offline, season 2 offline. Offline tapi nggak ada penontonnya ya? 2 ya? Iya. Kalau season pertama ada penontonnya. Iya, pertama ada. Season 2 itu kan di Garena. Di Garena tandingnya. Nggak ada nonton sih. Nonton ya? Yang ketiga itu di ini di hotel ya? Di hotel waktu itu, betul. Itu penontonnya ada tapi ya penontonnya official. Official tim doang yang nonton. Tapi lumayan lah. Cuma keempat balik lagi kita offline lagi ya. Iya. Gitu. Oke. Ini ada beberapa pertanyaan juga nih dari Raga, dari Rimo Agastia. Yang pertama dari Fahri nih.
Nama Aimer asal muasal dari mana? Tadi udah kita jelasin juga ya. dijelasin. Jelasin, mungkin bisa lihat ke awal. Dan Bang Aimer udah punya pacar belum? Udah punya pacar. Yang mana pacarnya? Ini soal dia nanya lagi di bawahnya. Aimer kenapa? Kalau ke GH suka lupa sama ceweknya. Siapa yang nanya nih? Cewek gue. Oh, namanya apa tuh? IG-nya? Michan. Itu pakai Q. Iya, dia nggak tahu dah. Micon. Enggak Michan gitu tulisannya. Oh, Michan. Iya. Michan, kenapa namanya Michan? Nggak tahu. Oh, oke. Tadi sebelum yang nanya Bang Aimer punya pacar namanya Ulma Tren. Ulma Tren dia. Gue pikir Ultraman. Bukan Ultraman, itu bener Ulma Tren. Ulma Tren. Ultraman kali? Ultraman. Oke, selanjutnya ada dari Christian Tolly. Siapa yang paling ganteng di Rimo? Kayaknya semuanya deh. Wede semuanya. Nggak Karena ada semuanya yang- laki-laki ya. Iya, nggak ada yang nggak ganteng. Nah, selanjutnya lagi dari Satria Community. Dulu dari tim NXL kah? Tim lama gimana? Apa kabarnya? Gue dulu dari tim NXL. Tim lama sih. Tim lama ya. Tim pas di NXL-nya atau Di NXL? pas di NXL-nya? Apa sih? Kayak ada yang pensi, ada yang lanjut. Mungkin kayaknya sekarang pada pensi semua deh. Yang masih ada yang main gak sih terakhir kemarin season 4? Season 4 ada si Sandi sama DT. Oh iya. Si Kings juga masih ada kan? Oh iya, Kings nggak di NXL. Di sebelumnya ya? Pas di Lovre ya? Di Lovre ya? Sebelumnya di mana sebelumnya Kings? Di Lovre dari awal ya? Iya, di Lovre dia. Oke, nah selanjutnya nih awal masuk Rimo diajak apa inisiatif dari Arthur Fawas? Itu diajak Diajak sama siapa? sama si Ocha. Sama Ocha ya? Iya. Oke, ini Ocha banyak narik-narikin ya. Strix kalau nggak salah juga sama Ocha kan dulu ya? Strix juga diajak sama Ocha. Nih. Sama Ocha emang the best emang Ocha. Makan lu berduaan mulu sama Ocha ya? Astaga. Cewek lu gak cemburu lu sama Ocha? Enggak lah. Serius lu? Enggak lah. Cemburunya sama cewek doang? Iya. Sama cowok gak mikir aneh-aneh? Ya enggak. Oh, nggak tahu. Astagfirullah. Enggak. Pengalaman kenal anak Rimo Sadewa dan suka dukanya nih. Satu-satu sebutin nih sama Ocha apa, sama Ken apa. Sama Ocha? Harus satu-satu ya? Satu-satu. Dia minta satu-satu tuh Kalau impresinya. mau Ocha ya baik, jago. Dia baik, jago ya. Apa suka traktirin gitu. Suka naktir Ocha? Iya. Naktir apa? Traktir pas itu sih minuman. Minuman? Iya. Nggak Ya. bener. Minuman coklat. Oh, minuman coklat. Nah, ini diperjelas gitu. Soalnya kalau minuman doang, ya kan, bahaya loh, ya kan. Terus Ken nih abangnya. Kalau Ken Suka naktir juga nggak abang ya? belum. Belum. Ntar langsung ditodong ya. Kalau datang. Astagfirullah, enggak. Ken, lu menaktir gua lu Ken. Gitu. Adek lu udah gitu. Kalau Ken gimana? Ken itu dia tegas orangnya. Tegas. Dia kan Tegas apa galak? Enggak tegas sih jatuhnya. Nggak galak. Enggak. Sering Iya, berantem iya. nggak? Enggak. Sama lu nggak ya? Lu paling pendiam sih emang. Sama yang lain sering berantem ya, Ken sih. Gua rasa sih enggak sih. Cuman kayak adu cekcok doang, kayak misalkan kalau miskomunikasi Kalau pas main doang. pas main doang ya. Miskomunikasi sering kalau misalkan ada anak yang kayak maju-maju tanpa kayak bilang itu baru diomelin. Si Lutfi ya? Kayak- Si Strix paling sering gue lihat tuh. Di Micek paling sering diomelin tuh si Strix tuh. Tapi lu ngapain sih, Pi? Ya? Iya. Sorry kan. Ya kayak gitu dah contohnya. Gitu ya. Oke. Kalau si Lutfi nih, Lutfi gimana? Kalau Lutfi bagus sih dia ngatur juga, cuman bagus. Kayak kalau misalkan gue disuruh, misalkan kayak nunggu gitu, ya udah berarti gue tunggu. Suka traktir gak? Enggak. Kalau Rafli? Ke Rafli bagus dia. Entar lu. Tadi ngomongnya Cuman bagus semua. iya bagus semua diri gue bingung jawabnya kan suka duka ya. Ya udah gue ngomong apa adanya aja ya. Terus? Kalau Rafli dia mainnya bagus. Terus apa ya? Dia kayak pendiam gitu sih. Kalau lagi main. Oh, dia pendiam. Nggak terlalu suka ngomong. Cuman dia ngomong kalau kayak apa sih kayak dia kayak ini loh kayak nginfoin Info iya, doang. info doang. Oh. Baru dia. Kalau selain main, lu ngomongnya pas main doang. Maksudnya pas lagi
Nongkrong gitu. Ngobrol juga. Ngobrol apa? Ngobrol ya random apa aja. Ya. Oke, terakhir Vegi. Oh Vegi pendiam. Pendiam dia pendiam. Cuman pas di luarin gamenya dia kayak bacot gitu. Kalau di game, kalau main game. Yang pas di luar kayak nggak main. Jadi kalau nggak main dia bacot. Oh, kalau main bacot dia. Ganggu nggak tuh? Enggak. Enggak ganggu ya. Oke, selanjutnya nih dari San, tanggapan buat tim atau pro player lain yang nge-hate kalian tapi ternyata kalian bisa ngebutin kalian juara. Tanggapan buat tim ya? Buat tim yang nge-hate sih. Jadi lebih ke tim yang nggak suka sama kalian. Oh, kalau menurut gue dari pribadi sih gue nggak terlalu mikirin sih, kayak diemin aja. Pasti dia minta maaf juga. Oh, dia udah minta maaf belum? Belum. Setahu gue sih ada sih. Ada minta maaf ada ya? Isi harusnya sih kalau misalkan di luar pertandingan ya semua bisa jadi teman lah ya. Harus. Jadi teman. Nggak mau ada musuhan lah. Iya, ya pas lagi pertandingan boleh lah gitu kan. Iya, kayak bacot-bacotan boleh. Iya, cuma di luar itu ya jangan sampai berlanjut lah. Iya benar. Oke, ini selanjutnya kuliah nggak? Kalau kuliah di mana terus ambil jurusan apa? Gue kuliah di UMJ. UMJ Universitas Muhammadiyah. Oh, Muhammadiyah Jakarta ya? Iya, UMJ. Terus gue ngambil jurusan kuliah. Jurusan hukum. Oh, jurusan. Astagfirullah. Mau jadi apa? Mau jadi ini apa? Pengacara, hakim, jaksa. Gue masih mikirin sih. Notaris. Antara notaris atau enggak pengacara. Notaris paling aman sih kayaknya. Iya, notaris paling aman. Iya, gitu banyak juga. Astagfirullah. Iya. Iya benar. Emang benar. Dia paling aman, lu gak berurusan sama sesuatu yang berbahaya. Kalau Iya. pengacara lu bisa berurusan dengan sesuatu yang berbahaya kan? Iya, kayak dia apa sih kalau pengacara kan bisa membela yang salah. orang Betul. salah. Notaris juga bisa tetap. Cuman notaris paling aman kayaknya. Aman iya. Kan lu tinggal ngurusin kayak surat tanah. Ya, surat tanah ya tinggal tanda tangan. Mantap. Iya. Mantap. Ntar kalau gue ngurus tanah gratis sih. Oke, tadi dari Aryap. Nah, ini dari Rifki X1 nih pro player juga nih. Masih main gak sih Rifki? Dia season ini comeback. Ini comeback. Emang ketemu kemarin? Hah? Emang ada kemarin? Kemarin ada. Di mana nih? Season kemarin. Maju Season season ini 4. ya. Kalau season ini ada dia baru main lagi. Kalau season kemarin dia nggak main. Season 4 kemarin major dia nggak ikut tapi ya? Dia nggak ikut. Oke, ini dari Rifki X1 atau Sky ya? Itu tim mama lu dulu ya, NXL ya? Idola gue sih dia. Wih, Enggak sih, dia idolain gua lu. juga. Iya. Iya itu, tahu gue maksudnya. Bang, cara ngeras yang bener gimana dong tipsnya? Cara ngeras yang benar. Ini mah ngenyik nih orang nih. Iya, Nggak padahal nanya ini. dia raser juga. Raser juga, iya, benar. Dia kayaknya lebih jago dah kalau masalah ngeras ya. Iya. Kan gue dulu kalau di Lovre kan gue jadi second racer. Kalau dia ya jatuhnya sih point man. Kalau dia itu full racer kayak main racer. Jadi dia yang paling maju, gue backup dia dari belakang. Nah, dia lebih jago sih menurut Buat gue. buka jalannya ya. Ya buka jalannya, cuman ya gimana ya? Ya makanya ini ngenyik ini dia. Ngenyik ini dia. Cuman sering dijadiin tumbal. Ditumbal. Lu yang ditumbal malah. Enggak dia. Oh iya, emang harus di Kan main racer kan paling tumbal. Betul emang harus ditumbal. Lu paling nggak bisa nuker 1 atau 2 orang. Ya bener iya. Nah, tapi kalau menurut lu gimana nih buat jadi racer yang bener? Buat racer yang benar sebenarnya sih harus pede sih terutama. Pede, aiming pede terus aim kuat sama apa ya? Sama lu harus komunikasinya ini sih lancar sih. Komunikasi harus lancar ya sama semuanya. Kalau dia misalkan nih di maju nih udah ngambil 2 atau 1 atau 2 orang. Nah, lu harus komunikasiin, "Nih gua udah bunuh 2 nih. Tinggal keberapa nanti yang supportnya kalau ada ngeliat musuh lagi di jarak jauh nanti diinfoin." Terus rasernya supaya dia yang majuin kan. nah supaya dia yang majuin. Emang harus kuat sih. Harus inisiatif juga lah. Inisiatif juga dia. Inisiatif masuknya jangan ya kadang-kadang inisiatif sama ngide sama sih. Cuma ya kalau inisiatif itu ide yang berhasil ya. Kalau ide yang gagal tuh ngide gitu. Iya bener. Itu sering terjadi sama Strix ya. Oke, selanjutnya nih dari Ozak Maulana. 3. Latihan berapa jam sehari? Gue jujur aja nih. Gue kalau latihan tergantung mood gue sih. Tergantung mood lo. Iya, kalau lagi
kayak mau try hard gitu gue bisa 8 jam main. 8 jam. 8 jam 8 terus-terusan. Iya, 8 jam terus-terusan. Terus kalau lagi gak mood-moodan paling ya sematch 2 match. Smash 2 match. Oke. Kalau diajakin paling tunggu dia sampai selesai. Kayak dia sampai off gitu maksudnya. Oh, kalau diajakin. Kalau diajakin. Ajakin sama siapa? Ya siapa aja. Cewek. Gue gak boleh main sama cewek. Oh, enggak boleh main cewek loh. Main sama cowok. Iya. Tapi lebih bahaya sama cowok. Astagfirullah, enggak lah. Serius loh. Masa? Bener lebih bahaya sama cowok ya nggak? Ya, iyalah. Ya sama cowok sama cewek. Terus selanjutnya nih dari William Basudewa, musuh paling berat selama main CODM. Apa lu mau jawab diri sendiri? Oh enggak. Ini di apa? Di Indonesia atau di luar juga? Bebas. Bebas ya. Kalau di Indonesia udah pasti dunia games. Satu doang apa bisa lebih? Bisa lebih atau mungkin lo bisa sebutin perorangan mungkin. Dunia games terus yang paling jago playernya ya Clove sih. Kalau selain Clove untuk perorangan, Zen, Sky itu Rifki. Terus Swagzi. Ocha. Terus apa lagi ya? Banyak deh. Banyak ya. Banyak. Ntar yang gak disebutin tersinggung. Astagfirullah. Banyak sih sebenarnya. Ken juga jago. Tim-tim gue juga jago semua kayak Ken, Strix, Vegi, terus 2R9 itu jago-jago semua. Oke, itu adalah pertanyaan dari Raga tadi ini. Nah, kalau gue punya pertanyaan nih, kalau misalkan bukan misalkan sih, gimana caranya nih CODM biar bisa jadi suatu game yang besar juga kayak PUBG, Free Fire? Mungkin menurut dari lo gimana? Mungkin dari ininya sih. Apa dari apa sih influencer ya? Influencer yang kayak harus dibanyakin sih. Harus dibanyakin ya? Iya. Kalau dari developernya sendiri banyak-banyakin event sih. The developernya. Banyak-banyakin event. Iya. Event seperti apa sih yang dibutuhin kalau dari sisi lo nih? Gue pengennya sih player. kalau sebagai player ya. Gue pengennya ini dapat skin epic yang gratis. Skin epic udah banyak. Skin legend kali. Skin mythic. Jangan sih. Hah? Kenapa? Ntar yang sultannya merasa dirugikan. Merasa dirugikan? Iya. Gue juga masalahnya punya skin mythic. Kalau gratis ntar ini. Kalau misalkan ada skin legend nih, skin legend, tapi dapatinnya itu susah, tapi gratis. Misalkan dia harus kayak grinding sebulan full, missionnya panjang, dan kalau kelewat satu nggak dapat, menurut lo gimana? Itu kayaknya boleh juga deh. Boleh juga. Gua kayak bakal banyak yang ngejar-ngejar gitu nggak sih? Kalau kayak grinding full dia kayak setiap hari harus on terus. Iya, jadi missionnya banyak gitu Iya, yang kerjain tiap harinya, mission boleh hariannya. Itu bagus. Jadi banyak yang punya senjata legend tapi ada dua cara gitu. Lo mau kerja keras atau lo mau cara mudah gitu kan. Cara mudah ya tinggal beli. Iya, tinggal beli. Kalau mau cara susah ya grinding gitu kan. Gue juga sempat mikirin kayak gitu sih. Cuma mungkin belum mau iya, mungkin gitu. Mau mabar nggak sekali sama fansnya Rimo Sadewa? Mau banget anjir. Mau banget. Wah, harus dong. Lu udah pernah live ini belum sih? Belum pernah ya? Live CODM belum pernah ya? Belum pernah sekalipun? Belum pernah? Harusnya live dong. Banyak yang mau mabar pastinya kan. Tapi cowok doang ya? Iya, Cowok doang yang boleh mabar sama Aimer. Cewek tidak boleh, betul. Belum boleh. Harus menjaga perasaan ceweknya. Belum boleh sekarang ya nanti nggak tahu ya. Iya. Belum boleh sekarang pokoknya ya. Senjata favoritnya Aimer. Senjata favorit Terakhir KRM ya? Iya, KRM. Sekarang apa ya? Kikinan lagi kayaknya. Kikinan lagi. Kenapa? Karena apa ya? Dari dulu sih sebenarnya gue pengen pakai kikinan sih dibandingkan Fennec gitu. Cuman kan ngikutin meta kan. Kayak Fennec kalau jarak jauh sama middle-nya lebih sakit. Kok kikinan kayak kurang jarak gitu. Dekat. Jarak dekat dia kurang. Cuman kalau middle-nya sakit. Siapa? Kikinan. Kikinan. Tadi lu ngomongnya Fennec. Iya Fennec. ya kayak short kurang. sama middle-nya kuat. Kalau kikinan di short-nya kurang. Cuman middle-nya kuat. Cuman kan karena patch baru ini kayak Fennec kan geter banget gitu. Jadinya gue pakai kikinan lagi.
Oke. bikinin lagi. KXR nyobain KXR. Sempet nyoba cuman kurang. Kurang ya menurut lo kurang. Iya. Oke. Kan ngeliat sekarang ini gue ngeliat sekarang kan selesai major nih, selesai major. Gue lihat tuh ke banyak beberapa pro player yang lagi main PUBG lagi. Oh, Nggak tahu sih itu iseng-iseng atau tanda-tanda gue nggak tahu. Cuma gue liat banyak banget yang main PUBG lagi di beberapa tim juga banyak. Lu pengen coba PUBG lagi nggak? kalau iseng-iseng sih dia paling enggak. Kenapa? Karena apa ya? Udah kayak malas aja gitu. Kenapa Hidup gua mas? udah pengen CODM doang. Pengen CODM aja. Pengen CODM aja. Ama nggak suka Battle Royale? Suka sih. Suka. Suka ini Battle Royale. Kan ada mau PUBG yang baru tuh. PUBG New State. Oh, PUBG New State itu baru ya? Baru mau keluar. Oh, Udah pernah lihat belum trailernya? enggak, belum pernah. Harus lihat dulu sih. Soalnya kalau gue trailer sih bagus ya, gambarnya bagus. Iya. Gambarnya bagus. Kali lu minat gitu kan. Kayak lu minat. Kalau kalau apa ya? Kalau gameplaynya bagus sih, gue minat sih. Minat. Oke. Lu sebelumnya pernah vakum CODM? Kalau vakum CODM pernah kayaknya. Sebulan Sebulan doang. Sebulan 2 bulan lah. Kapan tuh season berapa? Sini kapan ya? Dari 2 ke 3 kah? Kayaknya dari 2 ke 3 deh. Masalahnya gue udah lama banget. Gue kayak lupa. Lupa. Gitu. Lu pelupa kayaknya. Iya, kayaknya gue lupa. Itu istirahat lu kenapa? Apakah lu capek ataukah waktu itu kayak pengen pindah game? Karena sekolah. Karena sekolah. Oh berarti lu baru lulus sekolah dan baru masuk kuliah ini? Iya, dan baru masuk kuliah gue. Semester 1? 2. Oh semester 2. Oke. Berarti dari awal lu udah online semesternya? Kuliahnya? Iya, udah online. Udah online. Oke. Nah, gue lupa nanyain. Kan biasanya kalau orang main game nih, terutama pro player, biasanya suka ada kontra itu dari keluarganya atau dari orang terdekatnya. Lu sendiri ada kayak yang nggak ngizinin nggak sih? Misal orang tua atau siapa gitu dia nggak pernah, ada yang pernah nggak ngizinin nggak buat lu main game? Pernah sih orang tua. Kapan tuh? Pas apa ya? Pas gue masuk DNXL apa Lovre gitu, gue lupa deh. Itu jadi orang tua gue tuh nggak ngizinin gitu. Masalahnya kan kalau Lovre kan harus ke GH kan. GH-nya kan Surabaya. Nah gue tuh harus naik pesawat gitu kan. Nah orang tua gue tuh kayak nggak ngizinin gitu. Tapi itu lu terbang juga ke sana? Terbang juga karena gue udah ngebuktiin kalau gue tuh bisa buat jadi juara. Dan terbukti kan. Gue juara 1 IGC. Nah, terus orang tua gue senang. Terus ya kayak ngelarang lagi seiring waktu kayak Akbar jangan main game terus. Udah mau kuliah kayak gitu. Ya udah gue kayak rehat gitu kan, kayak seminggu 2 minggu nggak main game, terus main lagi. Ya kayak gitu sih. Oh gitu. Oke, tapi sekarang lagi fase ngelarang lagi. Enggak, udah dibebasin. udah dibebasin. Semenjak lu jadi Moni kayaknya udah bebas gitu aja. Udah bebas. Terus gue kan dapat ini kan juara 2 kan. Nah itu orang tua gue senang banget. Jadi kayak udah main aja nggak apa-apa. Asalkan jangan lupa belajar aja buat kuliah. Ya gitu aja sih. Tapi lu belajar kuliah? Belajar gue kuliah. Belajar. Oke, susah nggak belajar online gitu? Lu pas SMA kan tapi masih offline kan? Iya offline. Tapi lulus SMA udah online. Udah online. Lulus, beda nggak offline sama online belajar? Beda banget. Bedanya Gue kayak apa ya? Kalau online tuh, kalau ini ya kuliah gue kayak sering bolos gitu dah. Nggak bolos sih, kayak lebih ke arah izin kan, karena kan kayak gue apa? Kuliah kan kebanyakan turne nih, turne kayak major itu. Jadi gue izin gitu sama dosen-dosennya. Diizinin. Tapi absennya? Absennya ya gitu. Tetap apa sih? Alpha. Enggak alpha. Izin. Oh, izin gitu. Oke. Karena udah ada apa sih, kayak udah ada nama gitu loh. Kayak dosen gue tuh kayak tahu gitu kalau gue ada turne, karena gue juga udah ngasih achievement gue sama sertifikat gue. Nah, jadi kayak udah paham lah kalau masalah gitu kan. Dosennya masih muda? Masih. Biasanya dosen hukum biasanya tua-tua loh. Iya kan ya? Ada yang tua, ada yang muda. Cuman dosen gue nih kayak apa sih? Kayak main game juga gitu. Main game juga. Jadi kayak tahu gitu. Dosen lu nontonin dulu gak?
Kayaknya ada. Nonton. Nontonin deh. Dia nggak nanya-nanya gitu. Nanya. Nanya. Ada. Nanya apa? Nanya Akbar, kapan selesai turnenya? Enggak, nanyain soal game gitu. Nanyain soal game. Ah. Kalau nanyain soal game sih ada sih caranya kayak gimana mainnya. Oh nggak main. COD Nggak main game COD apa ya? sih? Enggak main. Mainnya apa? Main Mobile Legend. Oh, Mobile Legend. Biasanya main Mobile Legend banyak sih. Iya sih banyak dosen-dosen di sana pada main Mobile Legend gitu. Iya. Lu nggak main Mobile Legend lu? Main cuman ya solo player. Nggak sama anak-anak. Anak pada nggak main ya? Enggak. Oh itu kan sempat pada main Wild Rift tuh. Lu main nggak? Main. Main Wild Rift juga main. Sama anak-anak. Enggak. Sendiri. Sama Sky. Oh sama Sky. Oke. Tapi Sky sekarang main CODM lagi. Iya, dan gue seneng banget. Kayak ada Ada partiannya temenannya lagi. Iya. Oh ya ini denger katanya orang tua lu pengacara. Iya benar. Pengacara. Pengacara. Apa itu lu kuliah hukum diwajibin atau pilihan lu sendiri? Pilihan gue sih. Pilihan lo. Tapi nggak ada kewajiban gitu. Karena orang tua pengacara, oh kamu harus masuk hukum juga. Enggak sih, Enggak. Gue pengen apa sih kayak pengen setara sama bokap gue yang pengacara kan. Nah, gue juga pengen gitu. Cuman pilihan gue tuh notaris bukan pengacara. Iya. Notaris lu pilih notaris karena emang lebih aman atau emang pilihan lu? Pilihan gue sih. Pilihan gue. Oh, tadi kan kayaknya alasannya belum ini banget tuh. Alasannya apa? Alasannya? Alasan gue milih notaris. Karena apa ya? Ya karena ya kemauan gue sih kayak kalau dari yang kayak lain gitu kayak lebih susah gitu menurut gue. Jadi pelajarannya kan atau apa? Kayaknya pelajarannya semua susah. Kalau notaris kan perdata. Kalau pengacara kan pidana. Nah, gue lebih suka kayak hukum perdata gitu. Makanya gue ambil perdata buat jadi notaris. Oh. Oke. Nah, ini mungkin buat teman-teman juga nih, ada tips nggak dari lu yang mau jadi pro player atau mungkin yang mau kuliah hukum juga? Yang banyak kan yang masih SMA nih, masih bingung nih di jurusan nih. Jurusan. Mungkin ada yang pengen masuk hukum juga cuma belum yakin. Kalau menurut lu gimana nih? Menurut gue, kayaknya kalau game-game itu lebih ke arah IT gak sih? Kalau game kayak ngambil jurusan IT gitu. Iya gak sih? Tidak, itu pembodohan itu. Pembodohan. Iya. Jangan suka main game masuk IT, jangan. Itu dibohongin itu. Itu zaman gua banyak yang bohong gitu. Lu suka main game masuk IT, gua suka anak IT. Oh iya, Bang. Dan tidak seperti itu. Enggak seperti itu ya. Iya sih. Ya paling kalau misalkan ada orang player yang pengen masuk hukum ya. Bukan. Pertama tips buat teman-teman yang menjadi pro player. Yang kedua, teman-teman yang masih SMA atau mungkin masih mau menentukan jurusan kuliahnya. Mungkin kenapa lu merekomendasikan jurusan hukum? Yang menjadi pro player dulu. Ini itu tuh hal yang berbeda. Ini gue nggak boleh jawab gak? Boleh. Gue nggak mau jawab. Kenapa nggak mau jawab? Membingungkan gue. Teman-teman yang mau jadi pro player. Kenapa lu bingung? Teman-teman gue yang mau jadi pro player kan? Bukan teman-teman lu. Teman-teman yang dari sini kan? Iya yang nonton. Iya. Apa ya? Ya terserah dari kalian ya sih. Enggak, tipsnya. Iya, maksud gue. Iya tipsnya kan. Gimana, apakah harus main terus, main berapa jam, harus ningkatin skill gitu loh? Ya terserah dari dianya. Iya, gue nggak mau ngasih tips-tips sih sebenarnya kayak. Kenapa? Ya terserah dari dianya. Gue nggak mau ngurusin hidup orang lain gitu. Ya kalau ya tips gue usah nggak perlu. Ya. Pelit, Aimer pelit. Astaga. Nah, terus kalau teman-teman yang mau masuk kuliah hukum, Kalau masuk kuliah hukum, menurut lo nih setelah lo menjalani selama 2 semester kuliah hukum tuh gimana? Menurut lo? menurut gue sih susah sih kayak Hafalan banget kah? Hafalan ya. Terutama sih hafalan. Terus harus suka baca sih kalau hukum. Harus suka baca. Harus suka baca. Sebenarnya kalau hafalan sih nggak perlu. Nomor 1 tuh baca. Kalau lu udah baca, terus lu kayak ngamatin banget, itu lu udah pasti ngerti. Karena kalau ujiannya boleh lihat buku nggak sih? Kalau ujian boleh lihat. Boleh buku ya. Cuman tergantung sih kayak ada dosen yang ngasih pertanyaan terus ada kayak link gitu, link jawaban gitu. Nah, tinggal dicopas
Cuman apa ya? Kayak nggak boleh ngecopas banget. Harus kayak diganti kata-katanya, kata-kata Oke. sedikit lah. Yang penting intinya sama. Intinya sama bener. Oke. Nah, terus buat yang dilarang sama orang tuanya buat main game, gimana sih cara ngeyakin orang tuanya gitu? Ya harus ada sertifikat sama achievement biar Harus ada enggak. sertifikat. Iya. Masalahnya orang tua tuh kan ya pengennya lah kayak anaknya kan sukses gitu kan. Iya betul. Ya, pasti Pengen mau anaknya anaknya sukses lah. Cuma kan kadang-kadang kalau pemikiran orang tua mungkin masih pemikiran dulu ya. Pemikiran dulu benar. Sukses tuh harus kerja. Harus kerja, gitu iya. kan. Ya kalau buat nyakinin orang tua sih kayak gitu. Lu harus ngebuktiin orang tua lu kalau lu di dunia games bisa bisa dapat penghasilan. Kalau nggak di dunia games gimana? Misalkan di Rimo, di NXL. Enggak, maksud gua bukan DG, bukan clan. Kalau di dunia e-sport, lebih aman dunia e-sport. dunia e-sport. Nah, ya, dunia e-sport ya lu harus ada penghasilan lah dari sananya. Harus ada yang dibuktiin, achievementnya harus ditunjukin ke orang tua ya. Kalau emang orang tuanya nggak mau ya udah, mau nggak mau kerja udah. Ya kalau enggak di Sambi ya, sambil kerja sambil kerja sesuatu yang Itu bisa sih. berhubungan dunia e-sport gitu kan. Toh kan nggak harus jadi pro player juga kan, masih banyak sekarang alternatifnya mau jadi yang lain, content creator jadi Streamer. betul, jadi streamer juga atau mungkin jadi publisher kalau Nah, iya. banyak ya. Lu mau jadi publisher nggak? Enggak. Lu mau bikin tim e-sport nggak lu? Harus banyak duit sih kalau buat bikin tim e-sport gitu. Tapi mau nggak? Mau kalau asalkan duitnya banyak. Oh mau. Oke, ditunggu tim e-sport dari Aimer ya. Namanya Aimer Team. Aimer tuh. Ya, terus brand ambasadornya tadi Aimer di Jepang. Wah. Astagfirullah. Terus ceweknya cemburu ya. Aduh pusing. Oke, terakhir nih, lo mau ngucapin apa buat fansnya Rimo Sadewa? Nah, buat fans Rimo, dukung terus. Jangan ini kalau misalkan kayak apa sih? Apa? Ini kayak Ya. fans nih, terus tiba-tiba jadi kayak jahat gitu. Namanya apa? Oh, ini fans jahat, Bukan apa sih? rampok, Apa ya? perampok, Bukan yang perampok. jahat, Ini apa? yang suka nyuri barang. Tidak, bukan. haters. Kalau fans tiba-tiba jadi haters, mending jadi haters aja. Jadi haters aja, yang jadi fans lagi ya. jadi Nggak usah fans muji-muji waktu kita menang kalian ya. Nah, benar. Ya Kalau kan? kalah dihujat Iya, itu. ya, aduh. hujat aja, kita menang juga hujat aja gitu. Iya. Jangan Menang hujat aja iya. udah. Jangan jadi serigala berbulu kura-kura ya. Bulu kura-kura. Iya. Oke, itu dari Aimers kayaknya udah cukup sampai sini aja nih. Kayaknya Aimers juga udah mulai kepanasan. Kayaknya HP geter-geter tuh. Nggak ya? Ya nggak bawa. Nggak bawa HP. Itu kan bahaya nggak bawa HP lagi kan. Oke teman-teman, kira-kira itu aja. Terima kasih sebelumnya buat Aimer udah ngeluangin waktunya. Dan mohon maaf juga kalau udah salah-salah kata. Cuma bercanda di sini. Iya, cuma bercanda. Nggak ada yang serius. Ya, ada sih yang serius ada ya. Ada. Ada yang serius ada pastinya. Sampai jumpa lagi di Remote Talk selanjutnya. Gue Rosio dan juga Aimer. Sampai jumpa lagi di Remote Talk selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.